Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering pasien bertanya, "Dok, bagaimana kalau kami mengikuti puasa Ramadan? Apakah ada tips khusus untuk kami sebagai penderita diabetes?" Pada seorang penderita diabetes, itu pola makan baik di luar Ramadan maupun dalam bulan Ramadan itu tetap. Artinya, porsinya tidak boleh berlebih. Kalau porsi berlebih, maka kadar gula akan naik. Tapi kalau porsinya rendah, kurang, maka kadar gula juga akan turun. Jadi bagaimana triknya? Triknya adalah di sini yang berlaku pengganti makan. Kalau umpamanya di luar Ramadan itu jarang memakan makan yang lain, pada Ramadan makan yang lain ini sering tersedia. Sebagai contoh adanya kolak pada saat buka puasa. Maka seorang penderita diabetes ingin memakan kolak, ingin mencicipi kolak boleh. Tapi ingat, kolak yang dimakan adalah sebagai pengganti dari nasi yang ditinggalkan. Jangan nasinya habis tapi kolaknya kemudian ludes. Akibatnya kadar gula akan naik. Dan ingat juga, pengganti tidak boleh lebih banyak daripada yang digantikan. Itu prinsipnya yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis-jenis makanan sebagaimana kita ketahui, ada makanan yang mengandung kadar glukosa tinggi. Indeks glukosanya tinggi. Contohnya seperti kurma, mangga, pepaya dan lain sebagainya. Tapi juga yang punya indeks glukosa rendah, contohnya seperti daun-daunan. Makanya hindari makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi. Jadi cukup kita makan sesuai dengan porsi yang ada sebagaimana telah ditentukan atau setelah dihitung oleh ahli gizi. Sebab kalau umpamanya porsi makanan ini kita tambah nanti dengan makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi, resikonya kadar gula akan naik. Lalu kalau umpamanya ada makanan yang mengandung gulanya rendah, contohnya seperti dedaunan, sayuran, itu sih boleh. Jadi seorang penderita diabetes dianjurkan untuk banyak memakan sayur. Selain dari dia banyak mengandung selulosa yang akan membantu saluran cerna dalam bekerja, dia juga akan agak lebih lama tahannya di dalam perut kita, sehingga rasa lapar itu akan lebih lambat datangnya. Kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang penderita diabetes adalah minum yang cukup. Kenapa? Karena tanpa disadari selama bulan puasa pada siang harinya itu akan banyak cairan yang keluar dalam bentuk keringat. Nah, jadi minum harus cukup pada saat berbuka dan saat sahur. Minum yang cukup itu berapa? Cukup 2 liter dalam sehari semalam. Jangan berlebih dan juga jangan kurang. Ya, minimal 1,5 liter sehari semalam. Keempat, yang perlu dilakukan adalah mengatur obat. Jadi seorang penderita diabetes, kalau dia memakan obat yang sekali sehari, obat gulanya contoh seperti glimepirid atau glikazid atau glibenclamid. Selama ini obat ini dimakan pada pagi hari sebelum makan pagi. Maka selama bulan Ramadan itu dimakannya pada saat berbuka puasa. Tujuannya adalah agar jangan terjadi efek hipoglikemi pada pasien selama menjalani puasa. Kalau dimakan pada pagi hari, obat ini akan bekerja dalam jangka yang panjang. Sementara dalam jangka panjang pula, mulai dari pagi sampai sore, itu penderita tidak makan, tidak ada intake, tidak ada asupan.
Sehingga obat bekerja, akibatnya ada kemungkinan bisa terjadi hipoglikemi, kekurangan gula. Karena kemungkinan besar terjadi hipoglikemi ini, maka dianjurkan untuk tidak memakan obat pada saat sahur. Tapi obat jenis ini dimakan pada saat berbuka puasa. Lalu bagaimana dengan obat yang lain? Ya, obat yang lain seperti metformin, ya cukup dimakan 2 kali, pada saat berbuka dan pada saat sahur. Kalau selama ini aturannya 3 kali, ya dia dimakan setelah makan nasi, baik pagi, siang, atau sore. Dan sekarang selama puasa kan makannya cuma 2 kali. Jadi tetap diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan pola makan yang kita lakukan di saat berpuasa. Demikian juga kalau umpamanya suntik rapid insulin yang selama ini sebelum makan pagi, siang, dan sore, maka selama bulan Ramadan juga dilakukan 2 kali, karena kita makan hanya 2 kali, pada saat sahur dan kemudian pada saat berbuka. Yang kelima, untuk olahraga pada pasien diabetes boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Tapi ingat, olahraga sebaiknya dilakukan menjelang berbuka, bukan pada pagi hari. Karena pada saat olahraga kita akan mengeluarkan banyak cairan dan kemudian juga akan menggunakan banyak kalori. Kalau dilakukan sebelum berbuka, maka cairan yang keluar tadi akan segera terganti pada saat kita berbuka. Dan gula yang menurun, yang terpakai tadi juga akan terganti pada saat kita berbuka. Berbeda kalau kita lakukan pada pagi hari. Kalau pada pagi hari kita lakukan olahraga, maka cairan yang keluar tadi penggantinya lama baru dapat, sehingga bisa terjadi dehidrasi. Ada kemungkinan besar akan terjadi hipoglikemi atau kekurangan gula. Untuk diketahui, hipoglikemi atau kekurangan gula itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kadar gula darah yang sedikit naik. Jadi itu sedikit tips untuk penderita diabetes dalam menjalani puasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.